mohon untuk tidak berisik ya. Karena itu mari sama-sama kita sambut Rasulullah dengan kita bersolawat. Allahumma salli salatan tamman ala sayyidina Muhammadin. Ayo Bu, semangat. Tanhalu bihil uqadu tanfariju qurabu wa tuqadha bihil hawaiju bihir raibu wa husnul khatimi. Ayo Pak, semangat. Biwajihil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin mi'adadi kulli ma. Satu lagi Bu. Allahumma salli salatan salaman tamman ala sayyidina nilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju bihir raqaibu wa husnul khatimi. Biwajihil karim wa ala wa sahbihi fi kulli wa nafasin mi'adadi kulli ma. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazah, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Yakin, yaitu Bapak Ustadz Karfanggi beserta para pengurusnya. Kita doakan pengurusnya semua Allah kasih kesehatan, Allah
Allah kasih panjang umur, tetap semangat dalam mengurus rumah Allah ini. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Murdi, guru kita Bapak Ustadz Salim, guru kita Bapak Ustadz Yaman, guru kita Bapak Ustadz Madusin, guru kita Bapak Ustadz Syafi'i, guru kita Bapak Ustadz Syamsul Palah, dan juga guru kita Bapak Ustadz Saiful Mujahid. Para ustazah yang tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya kepada guru-guru kita semua. Kita doakan guru-guru kita sehat panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Dan juga para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Maulid Nabi yang insya Allah semuanya kita yang hadir akan Allah kumpulkan dalam surganya Allah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini menjadi malam istimewa. Mungkin bisa puluhan tahun, tepat 12 Rabiul Awal ada malam Senin seperti ini. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin menjadi hari mulia. Dulu waktu Nabi belum lahir, orang-orang biasa aja, hari Senin hari biasa. Bahkan di dalam Islam, Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Tapi Nabi tidak lahir hari Jumat. Nabi lahir hari Senin, sehingga hari Senin menjadi hari mulia. Bulan Rabiul Awal menjadi bulan mulia, padahal Sayyidus Syuhur itu bulan Ramadan. Bulan Rabiul Awal dulu biasa aja, tapi karena Nabi lahir, Rabiul Awal menjadi mulia. Dan kita semua yang hadir akan Allah muliakan dengan sebab kita memperingati hari orang yang mulia. Amin, Bu. Para bapak dan ibu sekalian, bulan Rabiul Awal ini belum tentu tahun depan kita ketemu. Tahun lalu, perasaan saya sih tahun lalu saya di sini, Bu ya. Tahun ini alhamdulillah kita dikasih kesempatan ketemu dengan Rabiul Awal. Tapi tahun yang akan datang, Rabiul Awalnya mak datang, kitanya belum tentu ada. Betul nggak? Sekali ketemu dengan Rabiul Awal, jangan disia-siakan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian ketika ketemu bulan Rabiul Awal? Bu, kira-kira ngapain nih bulan Rabiul Awal? Satu, catat ya, pulang dari sini ada oleh-olehnya. Orang yang kita peringati ini orang yang paling termulia. Makanya dalam Al-Quran disebut namanya Ahmad. Ahmad itu Pak sama dengan akbar, susunan katanya. Akbar apa artinya Pak? Paling besar, maha besar. Ahmad itu paling terpuji. Orang yang paling terpuji ya Rasulullah. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Keuntungannya Bapak Ibu sekalian, umat paling terakhir, tapi masuk surganya paling dulu. Insya Allah.
Nih, satu yang kita lakukan di bulan Rabiul Awal. Fokus kepada sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi, Bapak Ibu sekalian, banyak banget. Kira-kira Bapak Ibu ngerjain sunnah Nabi yang berat apa yang ringan? Ini mah berat kagak, ringan kagak kayaknya ya. Jadi di bulan Rabiul Awal ini Bapak Ibu sekalian, kita fokus ngerjain sunnah Nabi. Kali kalau yang besar mah berat, kita kagak sanggup. Apa sunnah Nabi yang berat, Bu? Yang gede. Salat malam tiap malam, kaki sampai bengkak. Ada orang Nurul yakin. Salat malam tiap malam, kaki sampai bengkak. Nggak kuat. Nggak ada. Orang terawih aja milih yang 8 dari 20. Di sini 28 nih. 20 malam pertama, malam kedua penuh ya. Malam terakhir maju ya. Jadi sholat malam itu sunnah Nabi. Tiap malam Nabi sholat kaki sampai bengkak, buat kita berat. Jarang orang bisa kayak gitu. Nih rumah Nabi, Bapak Ibu tahu rumah Nabi berapa meter, Pak? Berapa meter kali berapa meter? Rumah Nabi 4 meter kali 4 meter. Ada orang Nurul yakin rumahnya 4 meter? Nggak ada. Paling kagak 80 meter. Ya. Rumah Nabi 4 meter kali 4 meter. Di situ Nabi sholat malam. Di situ Nabi nerima tamu. Di situ Nabi cengkrama sama istrinya. Kalau Nabi sholat malam, Aisyah tidur di sampingnya sampai kecolek kaki Rasulullah. Makanya Aisyah lihat, Rasulullah, engkau orang yang sudah dijamin masuk surga, ngapain capek-capek sholat sampai bengkak? Kata Nabi, saya malu. Kalau saya sudah jamin masuk surga, tidak saya balas dengan ibadah saya kepada Allah. Nyanggup, Bu? Sholat malam sampai bengkak kaki, berat. Ya. Apalagi sunnah Nabi yang berat. Hati. Ibu bapak punya hati. Pernah nggak kesel sama orang? Pernah nggak benci sama orang? Pernah nggak gedeg sama orang? Ada nggak hari ini kita masih gedeg sama orang itu tuh, masih marah bertahun-tahun nggak ditegur? Ada nggak di sini? Itu bukan Nabi. Kan Nabi bukan. Ya. Ini yang berat, sunnah Nabi berat. Apa, Bu? Nabi nggak pernah benci dengan orang. Nabi nggak pernah marah dengan orang. Nabi nggak pernah dengki dengan orang. Nabi nggak pernah nyumpahin orang sambil geledek loh, mampus loh gitu. Nggak ada. Nabi itu kepada siapa aja akur. Tetangga depan akur, tetangga belakang akur, tetangga kiri kanan akur, ama mertua akur. Di sini ada ama mertua mulu marah mulu. Bukan kelompok Nabi, bukan. Ya. Ya itu sunnah Nabi yang berat buat kita ibu sekalian. Rasanya kita nggak nyanggup sampai kayak Rasulullah. Hatinya Nabi itu cahaya. Saking cahayanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah disakiti, dicaci, dihina sama orang lain, Nabi nggak pernah marah. Bahkan Nabi balas dengan doa. Nabi balas dengan makanan.
Nih ada nih tetangga kita kerjaannya ngomongin kita mulu. Besok kita sorok, ada nggak begitu? Kalau ada saya cium bolanya begitu ya. Nggak ada Nabi, ibu sekalian. Itulah sunnah Nabi yang gede berat buat kita. Makanya saking mulianya hati Nabi, Bapak Ibu sekalian, Allah memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu punya akhlak yang agung. Sama siapa aja akur, sama siapa aja oke. Lemah lembut, sering tutur sapa, ramah dengan orang lain, nggak pernah melengos mulutnya, mukanya nggak pernah. Ini kan di kita mak duduk mah bareng, duduk bareng, hatinya mak mau gedek pertama datang lagi dia kemarin tuh ya, begitu bu ya. Jangan ibu sekalian. Ngapain ibu malam ini maulid peringati kelahiran Nabi kalau hatinya tidak ditata? Jangan sampai, saya pesan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai hati kita gedeg sama orang sampai kita bawa mati. Jangan. Emang enak kalau gedeg sama orang di dunia, di kuburan didatengin malaikat munkar dan nakir, digedigin, paling digedigin, kenal bu? Jangan sampai nauzubillah. Makanya kalau ada di sini yang hatinya masih gremet, baik kesel sama orang, gedeg sama orang, nih saya kasih doanya. Bu, mau bu? Diamalin. Satu doanya. Baca surah Al-Hasyr ayat 10. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau yang tahu hadiahnya umroh sini. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ada yang tahu? Ini doanya ibu bapak hafal. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur. Hafal enggak tuh? Hafal enggak bu? Banget. Surah apa tadi bu? Al-Hasyr ayat 10. Apa kata Allah? Wala taj'al, ya Allah jangan engkau jadikan hati kami ada penyakit ghil, penyakit dengki, penyakit hasud, penyakit iri, penyakit gedek sama orang, menaun-naun, itu sakit hatinya tuh. Banyak-banyak baca doa itu. Ya, jangan, saya bilang jangan. Mulai hari ini Bapak Ibu saya tanya nih, kita umat siapa bu? Umat Nabi? Pengen masuk surga? Pengen masuk surga bareng Nabi? Satu, jangan pernah hati dengki sama orang. Nabi tidak pernah ngajarin begitu. Ada tetangga kita yang rumahnya lebih bagus dari kita, biasa aja. Ada tetangga kita yang kendaraannya bererot, biasa aja. Ada tetangga kita yang TV-nya gede, bisa ngeliat YouTube, biasa aja. Ya. Ada tetangga kita motornya baru, mobilnya baru, biasa aja. Nabi nggak pernah iri dengan gitu-gituan. Makanya kata Allah apa? Alam nasrah laka sadrak. Tuh, yang kedua nih bu, Pak ya. Habis setiap sholat baca surah ini. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi, terus sampai akhir. Fa idza faragta fansab. Kalau perlu habis sholat subuh 9 kali. Tangan kanannya taruh di hati Bapak Ibu. Baca alam nasrah setiap habis sholat subuh 9 kali. Tata hati kita. Kalau kita pengen ikut surga bersama Rasulullah,
Kalau kita pengen masuk barisannya Nabi, kalau pengen kita diaku oleh Nabi kita sebagai umatnya, tata hati kita. Emang berat. Apalagi kalau kita tahu nih, orang ini nih, kita tahu nih orang ini nih sama kita tuh orang mana gede be itu ya, gede be ya. Kita tahu tuh. Itu berat untuk bisa hati kita lapang. Ya, biasa aja. Kenapa bilang saya biasa aja, Bu? Hidup di dunia lama apa sebentar? Ada yang jamin besok masih hidup? Nggak ada. Ini malaikat Israel lagi ngiter banget, ngiter ini. Kira-kira yang didatengin yang muda apa yang tua ini? Ya, yang tua duluan. Yang muda belakangan. Nggak apa-apa, yang muda belakangan, yang tua apa? Duluan. Hidupnya duluan dia. Tapi nggak begitu, ibu sekalian. Malaikat Israel setiap hari ngiter siapa yang akan dicabut nyawanya, dan tidak ada jaminan kalau usia kita sampai besok pagi. Kemarin minggu lalu saya ceramah di CBL. Itu Israel lagi datang kali ya, lagi mulid begini, Bu, lagi mulid. Masya Allah, Bu, ada ustazah di situ, ustazah ada. Lagi mulid itu Israel datang. Lah ayam pada kabur, wah gitu, masuk ke dalam ini, dalam musola, dalam masjid. Itu ayam yang kabur-kabur. Rupanya Israel masuk. Lah ketemu sama ustazahnya. Diem di situ dah, nggak ada napasnya, habis. Ada yang mau di sini begitu? Saya doain maksudnya. Ya. Enak atau Bu? Mati lagi hadir di majelis. Ya. Jadi mungkin malaikat Israel masuk ke dalam masjid, ayam itu tahu kalau Israel datang, dicabut salah satu ustazah yang hadir di majelis itu. Gak ada bedanya hari ini. Bisa jadi ibu-ibu yang dipanggil sekarang. Saya mah belakangan ya. Nah kalau saya dipanggil diem, dikasih apa jadi ibu? Ya, itulah pesannya apa Bu sekalian. Jangan sampai dengki hati kita sakit, sampai Israel jemput hatinya masih sakit, masih dendam. Karena ada orang begini, sampai mati gua agak maafin, biarin sampai mati gua nggak maafin, hati gua sakit banget, gua kesel sama dia, begitu nggak Bu? Buang. Iya, kalau gimana Mak? Bro? Kalau belum mati gua nggak tanya, buang. Kenapa ibu sekalian buang? Ngapain ibu datang acara maulid? Ngapain datang percaya kalau Rasulullah panutan kita, Nabi imam kita? Besok kalau kita masuk ke liang kubur, ditanya siapa Nabi kamu? Kata kita Muhammad, kata malaikat munkar ngaku aja loh, ya kan? Masa ngikut Nabi Muhammad sunnahnya nggak diikutin, begitu nggak? Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sekalian termasuk pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur. Kalau kita sama orang sampai gedeg baik, itu bukan umat Nabi Muhammad. Nggak bisa kita jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir kalau kita sebagai umat Rasulullah. Maka di bulan yang baik ini, di rumah Allah yang baik ini, di acara pas 12 Rabiul Awal, pulang dari sini tata hatinya. Kalau belum bisa, pokoknya baca Alam Nasrah sebanyak-banyaknya. Belum bisa juga, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu innaka raufur. Baca. Saya juga Bapak Ibu sekalian ya, sama. Yang namanya orang gedeg manusia. Ya, kita bukan Rasulullah, gedeg. Tapi kita tata, berusaha. Kita kalau lagi benci sama orang, ya Allah hari ini gue benci dia, besok kalau gue mati, gitu. Besok kalau gue mati, lebih baik apa? Diislah, didamaikan. Dan itu salah satu sunnah Rasulullah. Berat apa ringan, Bu? Berat apa ringan, Pak? Berat. Sekarang saya kasih yang ringan-ringan sunnah Nabi. Saya mau cek nih, dikerjain apa kagak.
Ibu bapak tadi berangkat dari rumah ke sini baca doa enggak? Apa doanya, Bu? Masya Allah. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil. Sunnah kecil, ringan, pahalanya apa, Bu? Kata Nabi apa? Siapa orang yang dari rumahnya baca doa ini, malaikat mengayominya, mengiringinya sampai ke majelis ini, sampai pulang lagi, dianterin sama malaikat. Tuh, tinggal pilih mau malaikat Israel apa malaikat Ridwan, Bu. Ya, Bu ya. Jadi itu sunnah, membaca doa keluar rumah itu sunnah, dan itu berpahala, pahalanya besar. Kita kesini diiringi oleh 2 malaikat. Coba kalau Bapak Ibu jadikan kebiasaan. Saya itu, Bu, saya nih kalau naik kendaraan motor kek, mobil kek, ya mulut tuh sambil ngelenyom, Bu. Ya, bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Lu ngelenyom tuh. Nyampe di ujung gang, ingat yang ketinggalan. Tuh kelebihannya. Kita di ujung gang, apa yang ketinggalan? Mau HP kek, mau duit kek, mau dompet kek, ingat ketinggalan. Maka biasain baca bismillahirrahmanirrahim, baca subhanalladzi sakhkhara lana hada, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un. Sunnah. Kalau sunnah berpahala. Apalagi sunnah, Bu. Bapak Ibu sekalian, ini ringan Bapak Ibu sekalian, tapi di bulan Rabiul Awal fokus saya akan ngerjain yang sunnah-sunnah Nabi. Apa? Sholat sunnat, qobliyah dan ba'diyah. Sering gak? Sering gak kalau sholat? Jawabannya insya Allah. Ya, bukan sering gitu, Bu ya. Jawabannya insya 12 rakaat Ibu sekalian, yang dianjurkan oleh Nabi, sangat dianjurkan, muakkad namanya. 12 rakaat setiap hari, 1 hari 1 malam. Itu sunnah ba'diyah dan qobliyah. Apa, Bu, yang 12 rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Tadi habis isya ba'diyah enggak? Insya Allah ya, insya Allah lagi ya. Ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. Tuh 12. Kata Nabi apa? Siapa orang yang setiap hari ngerjain sunnah rawatibnya 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Tuh, sunnahnya kecil, ringan, pahalanya apa? Besar. Kenapa yang kayak gitu selalu kita tinggal? Ibu-ibu, walaupun sholatnya di rumah, ba'diyah, qobliyah, jangan pernah ditinggal. Ingat, kita lagi bangun kafling di surga. Nanti kalau pulang kampung, apalagi yang udah pada 50-60 kesono, nenek sekarang kan kerjanya main TikTok. Saya kalau buka TikTok udah pada kisut, giginya udah pada ompong ya. Main apa, Bu? TikTok. Masya Allah ya. Emang kalau main TikTok itu bisa dibawa ke kuburan, Bu? Mulai hari ini, besok fokus. Paling kagak usaha. Sayang nih kalau hari ini gua enggak ngerjain yang 12 rakaat. Ya, pahalanya apa? Dibangunkan rumah di surga oleh Allah.
Nanti kalau kita mati pulang menghadap Allah, kita udah punya rumah. Karena kita sering melakukan sunnah Nabi yang kecil ini. Apalagi Bu, sunnah Nabi yang kecil yang jarang kita lakukan. Setelah habis sholat 5 waktu, yang 5 waktu nih, sunnah membaca ayat kursi. Ya, setiap habis sholat 5 waktu. Ya, 1 kali, ringan, nggak apa-apa. Ibu-ibu sambil melepitin mukena, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus gitu, baca ayat kursi. Apa kata Nabi? Ibu sekalian, ya, man qara'a ayatal kursi, siapa orang yang selalu membaca ayat kursi setiap habis sholat maktubatan yang 5 waktu, lam yamna'hu al jannah, orang itu enggak ada halangan masuk ke dalam surga. Tuh, kunci surga ibu sekalian, ayat kursi. Dan itu sunnah Nabi. Jadi kalau kita bicara sunnah, banyak nggak tuh sunnah? Nggak usah yang besar-besar. Kalau sholat malam makalinya tadi kaki bebengkak, jauh dah, jauh ya Bu ya. Yang ayat kursi aja dah, habis sholat baca, plenyong dikit, ya. Bisa ayat kursi Bu? Abongan. Orang kebalen ayat kursi kagak bisa ya. Jadi membaca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu itu tidak menghalangi kita masuk surga. Tuh, apalagi sunnah Nabi yang kecil, senyum Bu, senyum, ya, ketemu orang muka ditekuk 7, ya. Kalau ada orang Bu, muslim sama muslim, tetangga sama tetangga, saudara sama saudara, ketemu kepapagan orang senyum pisang, hatinya bermasalah. Hei, anu, lu dari mana? Senyum. Kata Nabi apa? Senyumnya saudara kamu sodaqotun, sedekah. Siapa sih Bu senyum yang kagak bisa? Semuanya bisa. Kenapa sampai kita ketika ketemu orang itu tuh gua gede banget tuh, senyum aja nggak apa kita? Jangan. Senyum itu sunnah Nabi dan nilai pahalanya apa tuh? Sedekah. Coba ibu kalau saya suruh pilih nih, Bu, mau sedekah 100.000 apa mau sedekah senyum? Pasti pilihnya senyum. Ya. Itu juga kalau ketemu sama yang dia gedeg kagak senyum pisan. Salaman mas salaman, tangan harus dikasih. Kok agak sudi betul yang mukanya buat gitu ya. Jangan. Kita ikuti Nabi, ibu sekalian. Kalau kita ikuti Nabi, pasti selamat. Kalau kita ikuti Nabi, nggak ada yang sengsara. Kalau kita ikuti Nabi, nggak ada yang mampir ke neraka. Kalau kita ikuti Nabi, masuk surganya gampang. Tuh, ini saya tanya nih, mau masuk surga apa neraka? Tapi nya mah hidup ya, pengen masuk surga ya. Begitu kalau kata orang sama hidup ya. Jadi kalau pengen masuk surga, sunnah-sunnah Nabi, baik yang berat maupun yang kecil kita laksanakan. Nih ibu nih kalau mau pakai sendal, pernah nggak perhatiin? Gue kaki kanan dulu, karena Nabi kalau nyuruh kaki kanan dulu, begitu nggak? Nah, kagak, pakai yang mana aja. Kadang-kadang kipak aja dipakai Bu ya. Jadi kalau kita ikutin sunnah Nabi, Bismillah, nih kanan dulu pakai. Kalung lepas kaki kiri dulu. Masuk rumah, Bismillah, kanan dulu. Baca ayat kursi. Di rumah itu ada penjaganya. Ya Bu ya, itu sunnah. Ini mah nyelonong bae, salam kagak, ayat kursi kagak Bu ya. Itu yang kecil-kecil. Masuk toilet, keluar toilet, ada nggak doanya? Dibaca orang. Ya. Nah ini sunnah yang kecil-kecil di bulan Rabiul Awal kita apain? Kita kerjakan.
mumpung kita ketemu sama Rabiul Awal. Tahun depan mah belum tentu. Ya. Sekarang kan udah semuanya punya. Kolesterol udah ada. Duduknya tuh pada blonjor banget. Ya. Asam urat udah pasti. Ya. Gula apalagi dibawa-bawa. Iya Pak ya. Mumpung kita sehat, mumpung masih bisa sholat, mumpung masih bisa bersolawat, masih bisa berzikir, masih ingat mana sunnah Nabi, kerjain ketemu dengan bulan Rabiul Awal. Ini sholatnya juga Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, begini goyang. Kalau enggak pakai kursi. Ya Ibu sekalian ya. Nah, mumpung lagi ketemu Rabiul Awal, jangan sia-siakan bulan kelahiran Rasulullah. Malam ini oleh-olehnya ada banyak tuh. Tinggal diamalin. Ya, besok kalau lupa, kemarin seneng ngomong apa ya? Tuh. Kita rekam, buka aja YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin. Setel ulang. Tuh, 1. Ini udah berapa menit ini? Ini masih terus ini. Ini baru atu poin. Ya, 10 menit, Pak. Ya. Poin yang kedua. Di bulan Rabiul Awal ini sering-sering baca sholawat Nabi. Minimal sehari, Bu. 100 Pak, sehari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap hari. Kalau perlu Rabiul Awal selama 30 hari, sehari 100 kali. Lanjut Rabiul Tsani, setiap hari 100 kali, 60 hari. Kita bersolat kepada Rasulullah. Kalau perlu yang banyakan lagi. Udah nenek-nenek, udah aki-aki, mau ngapain lagi? Pegang tasbih sehari minimal 1000. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau sambil nyuci, mau sambil ngeriska, mau sambil nyapu, mau sambil masak, pegang itu sholawat. Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian? 1, sholawat itu perintahnya dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu. Tuh. Ayatnya apal banget. Ya. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini diperintahkan Allah buat kita orang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan. Buat kita orang beriman. Jadi kalau kita ngerasa orang beriman, dengerin apa kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah. Kalau Allah yang nyuruh Bapak Ibu sekalian, Allah yang merintah nih, itu perintahnya penting. Kalau perintahnya penting, pahalanya spektakuler. Kalau pahalanya spektakuler, doa orang itu mustajab. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu berdoa nih, kagak baca sholawat, ditolak doanya. Dengan sholawat, doa itu naik ke hadapan Allah. Maka Bapak Ibu kalau doa, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi, terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Isi doanya apa? Gak apa-apa mau bahasa Indonesia gak boleh. Yang penting bawa sholawat. Jadi kalau doa kita diisi dengan sholawat, maka doa itu naik sampai ke hadapan Allah. 1. Yang kedua, jangan coba-coba Bapak Ibu sholat tanpa sholawat. Coba at-tahiyatul mubarakat. Di ujungnya apa?
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau perlu ditambahin kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka hamidun. Kalau orang itu sholat kagak pakai sholawat enggak sah. Penting tuh sholawat, pahalanya besar, doa kita pasti mustajab. Ya, maka di bulan baik ini dekatkan diri kita dengan kita banyak-banyak bersolawat. Nabi itu Bapak Ibu sekalian, nih, solawat itu ibarat kayak transfer. Nih Bapak nih, saya kagak kenal Bapak apa namanya, tapi tiap hari transfer saya 100.000 tiap hari. Lama-lama nih saya cari tahu siapa sih ini orangnya, tiap hari agak kenal gua sama dia transfer baik begitu Pak ya. Emang Nabi kenal Bapak Ibu? Belum tentu. Ya, agar Nabi kenal kita, atu-atu siapa saya, siapa kita, kirimin tuh transfer tiap hari sholawat buat Nabi 100. Kalau Bapak transfer saya sehari 100.000, saya ingin cari tahu. Tapi kalau Bapak transfer saya 1 juta, saya akan lebih tahu lagi. Siapa sih ini orang? Tiap hari transfer apa? 1 juta? Ya Pak ya? Jadi sholawat yang kita baca setiap hari seperti transfer. Kalau Nabi pengen kenal sama kita, maka jangan pernah tinggalkan sholawat. Nih, ibu-ibu sekalian saya pesan. Ibu-ibu kenalkan Ustazah Halimah Idrus. Nah, di mana kenalannya Bu? Ya. Apa kata beliau nih, bapak-bapak ibu sekalian? Jangan pernah tinggalkan 2 hal. 2, jangan pernah tinggalkan. 1, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau Anda berani tinggalkan sholat, berarti berani tinggalkan Allah. Kalau Allah berani kamu tinggalkan, jangan pernah harap permintaan kamu akan Allah berikan. Jangan sekali-kali sholat ditinggalkan, apalagi sengaja. Nauzubillah. Kenapa ibu sekalian? Kata Nabi, fa in salaha faqad aflaha wa anjaha. Kalau orang itu sholatnya benar, maka semua amal-amal yang lain ikut benar. Kalau amalnya sudah benar, maka hidupnya orang itu pasti benar. Gak pernah nipu, gak pernah bohong, gak pernah nyakitin orang, gak pernah berantem, gak pernah dengki. Hidupnya benar. Kalau sholatnya apa? Benar. Kalau orang itu hidupnya benar, maka pasti matinya pun benar. Ini semua akan mati nggak? Pengen nggak mati benar? Kuncinya benar hidupnya. Kalau orang itu hidupnya benar, pasti matinya benar. Nah, kalau orang itu matinya benar, maka pasti orang itu akan ketemu dengan orang yang paling benar, yaitu Rasulullah di dalam surga. Jadi kalau kita pengen ketemu sama Nabi di dalam surga, sholatnya benar, maka semua amal yang lain ikut benar. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun, serepot apapun kerjaan kita, ketika Allah memanggil, Allah yang kita utamakan. Kalau Allah udah kita utamakan, apa permintaan kita akan Allah utamakan buat kita. Sama kayak kita sama anak Bu ya. Hei, panggil, no sini, iya bentar. Udah 5 menit, hei sini, iya bentar. Masih bentar baik Bu ya. Gede gak tuh Bu? Sampai emosi kita, hei budek kuping lu ya, sini lu gua panggil, baru dia bergerak. Kalau ada anak Bu nggak dipanggil, Mak, apa yang saya bantu hari ini Mak? Wah Allah,
Allah punya anak kayak gitu. Ada di sini begitu? Ora, ya. Anak apa kayak gitunya? Apa yang harinya saya bantuin? Ya ilaha illallah, kalau ada anak kayak gitu Bu ya. Enggak pakai minta, lu gua beri, gua kasih, gua beliin. Seneng gak kita tuh? Seneng, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Pesan yang kedua, kata saja Halimah Idrus, jangan pernah tinggalkan sholawat, karena hanya Nabi yang nanti di akhirat ketika kita susah, ketika kita menderita, ketika kita dalam kesulitan, Nabi datang, oh ini umat saya yang dulu sering sholawat sama saya, comot, pindahin ke surga, dikasih syafaat. Enak tuh. Ini boro-boro sholawat ya. Nauzubillah. Maka di bulan apa nih? Rabiul Awal. Target. Kalau udah nenek-nenek aki-aki mah jangan sampai 100, jangan. Ya, kalau perlu sehari gopek kayak 1000 lebih bagus. Ya. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, kapan lagi kita ingin dikenali Nabi? Mau datang ke rumah Nabi, mau datang ziarah ke makam Nabi, berat apa ringan? Berat apa ringan? Cuannya harus banyak. Ya. Ini datang nih, pengen ziarah, pengen ketemu Nabi, pengen ke rumah Nabi, ke kuburan Nabi. Lah harus bawa cuan. Kalau nggak bawa cuan, bawa sertifikat ke rumah saya. Ya. Berat ibu sekalian. Kita datang ke rumah Nabi, pengen ketemu Nabi, biayanya mahal, berat. Maka supaya ringan, jangan pernah tinggalkan sholawat. Maka malam ini ibu sekalian, tadi kita sudah ngundang Nabi. Nabi datang, ya. Yang duduk di sini khusyuk, bayangin Rasulullah ada, bayangin Rasulullah ngenalin satu-satu. Ini kan marhaban mah marhaban, HP mah HP, Bu ya. Kongko mah kongko gitu Bu ya. Coba dah, pernah nggak? Ibu saya tanya, masuk ke istana Presiden Jokowi pernah nggak? Sama saya tuh mah Bu ya. Jadi kalau kita diundang ke istana Bu, masuk ke pintu pertama diperiksa, pintu kedua diperiksa, apa yang nggak boleh dibawa? Jangan bawa HP. Itu ketemu Jokowi yang belum tentu bisa nolong kita, betul nggak? Tapi Nabi datang ke sini, kita ketika Nabi datang udah cuek, duduknya berisik, nggak konsentrasi. Ya, kalau kata orang Jumalang, ya gue datang lu piorak bahaya, ngapain gue kenal sama lu gitu ya. Maka dengan adanya majelis maulid Nabi, itu mengundang Nabi datang bersama kita. Kalau kita hormati kedatangannya, maka Nabi akan kenal kepada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, besok kalau ada undangan maulid, di mana diundang, datang, duduk ikutin maulid. Kalau ibarat kita jual duku, kalau karungan yang busuk sama yang penyok, laku nggak tuh? Laku. Ini kan ada yang busuk, ada yang penyok, Bu ya di dalam sini ya. Lah karena sekarung bareng-bareng satu majelis diangkat sama malaikat, angkat, semuanya keangkat ibu sekalian. Yang busuk angkat juga. Ya Bu ya. Maka itulah kenapa pentingnya kita hadir di majelis maulid Nabi. Yang jelek, yang cakep, yang serius, yang bercanda, keangkat semua ke bawah. Ya, besok ada maulid sono, datang. Maulid sini, datang. Ini kan sekarang mah beda. Maulid selfie dulu ya, pasang status dah. Alhamdulillah hari ini maulid di Nurul Yakin ya. Begitu nggak Bu? Nggak apa-apa, itu boleh ya. Yang penting jangan apa, sampai mengganggu ketika Nabi apa datang. Ya Ibu sekalian ya. Nih, saya kasih satu cerita. Itu berapa menit sini? Satu kelamaan doang. Belum lama belum. Saya kasih satu cerita nih ya.
Dengerin ceritanya nih. Cerita ini ada di dalam kitab I'anatul Talibin, kitab fikih. Babnya bab walimah. Sadiama nanti bisa di cross check. Apa bu? Ada anak muda. Dia punya kuda. Dengerin ya. Anak muda punya apa? Kudanya ngamuk. Ngamuk susah dikendalikan. Pokoknya ngamuk, dia nabrak apa aja. Sampai-sampai kuda itu masuk ke dalam pekarangannya raja. Ya. Udah nyampe kuda di pekarangan raja, kudanya masih tetap ngamuk. Ngamuknya raja keluar, anak raja tuh masih balita bu. Lah, diterajak bisa sama kuda, mati. Mati tuh anak raja. Diinjak kuda, mati. Kira-kira perasaan anak muda apa tuh? Perasaan apa tuh? Mampus dah gua, dihukum gantung nih ya, gitu ya. Kalau nggak hukum mati, kalau nggak penjara seumur hidup. Itu anak muda tuh. Dikasih tahu sama prajuritnya, raja, anak kamu ditabrak, diseruduk kuda sampai mati. Raja marah besar. Kata raja, panggil orang itu ke sini. Panggil orang itu masuk ke sini, masuk ke ruangan. Datang tuh anak muda. Hatinya sambil apa tuh? Sambil ketakutan. Dalam hati dia, pokoknya kalau nggak dihukum pancung, nyawa dibalas apa? Nyawa. Kalau kagak gue dipenjara seumur hidup. Iya raja. Apa yang menyebabkan kamu bisa mematikan putra saya? Saya tidak sengaja raja, itu kuda saya ngamuk. Raja pak, yang tadinya kesal pas ketemu dia lembut, nggak marah-marah. Ada nggak orang dulu yakin kalau anaknya hampir kejam mati begitu? Gua bunuh lu. Pokoknya lu kalau kagak penjara lu, gua bunuh juga. Begitu bu ya. Si raja lembut bu dengan anak muda. Kata raja, wahai anak muda, kamu tukang sihir ya? Bukan raja, bukan. Saya bukan sihir. Kalau kamu bukan sihir, kenapa kamu sampai merubah? Yang tadinya saya murka, marah besar sama kamu, pas kamu datang di hadapan saya malah lembut sama kamu. Pasti kamu tukang sihir. Bukan raja. Bukan, saya bukan sihir. Terus apa yang membuat kamu bisa seperti itu? Bisa melembutkan saya? Kata si anak muda nih bu. Tadi raja, sebelum saya masuk, saya bernazar dalam hati saya. Kata si anak muda, ya Allah, saya nazar, kalau entar ketemu raja, saya selamat, nggak dihukum pancung, nggak dipenjara. Saya nazar, saya mau bikin acara maulid Nabi. Tuh bu, baru nazar doang, belum datang, udah bisa meluluhkan hati orang yang emosi. Ya, baru nazar doang. Artinya apa? Kalau bapak ibu punya masalah besar yang menurut kita nggak pernah ada jalan keluarnya, besok ada acara maulid di Attaqwa, ya Allah saya nazar, saya mau dengerin maulid, tolong ya Allah lepas masalah besar saya. Ya, makanya bapak ibu sekalian, yang hadir dari maulid hatinya tenang. Yang punya masalah dengan maulid hatinya tenang. Yang gampang cuannya dipintain infak sedekah buat maulid, yang paling besar ngasihnya, yang paling gede ngasihnya, paling besar hatinya dibuat tenang oleh Allah. Ini kan kalau dia datang ke rumah-rumah 10.000 baring rendang. Ya bu ya. Kadang-kadang bol kuning buntut gasir. Kenal bu? Jadi kalau untuk Nabi, bapak ibu sekalian, jangan pelit-pelit. Kalau kita pelit buat Nabi, jangan pernah berharap Nabi akan kenal dengan kita. Kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi,
ingin datang ke rumah Nabi, berat rasanya, tapi cukup hadir di majelis maulid, keluarkan yang kita punya, sedekahkan untuk maulid Nabi, akan Allah kasih ketenangan buat kita semua. Ya, maka niatin Bapak Ibu, sekali maulid, datang maulid, ingat kita pengen ketemu Nabi, udah gitu aja, nggak usah yang lain. Saya datang maulid pengen berjumpa dengan Rasulullah, saya datang maulid pengen mendapatkan syafaatnya Nabi, saya datang maulid karena pengen baris di barisan Rasulullah, masuk ke dalam surga dengan gampang. Udah itu aja, jangan yang lain. Maka insya Allah kalau Nabi yang diikuti nggak akan pernah tersesat sampai kapanpun. Ya, oleh karena itu di penutup ini sekali lagi mari kita bersolawat bersama-sama, dekatkan diri kita, dekatkan hati kita kepada Nabi. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasqa biwajhil karim wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadi kulli ma. Allahumma salli wa sallim. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah oleh-oleh malam ini. Kerjaan yang kecil-kecil dah, kalau yang besar mah berat Bu ya. Kecil-kecil kita berusaha. Orang kalau ibadah Bu, kata Imam Ghazali apa? Anggap hari ini terakhir kita ada di dunia. Jadi ibadahnya semangat. Hari ini kita duduk di sini, bisa jadi terakhir. Maka pesan yang tadi sama-sama Bu, saya, Bapak Ibu, kita berusaha amalin bareng-bareng ya, sehingga kita bisa masuk surga bareng-bareng Bu ya. Mari kita baca suratul Fatihah. Ya Allah, panjangkan umur saya ketemu Rabiul Awal tahun depan, berkahi rezeki kami, sehat walafiat, bisa bertemu dengan Nabi, bisa berziarah ke makam Rasulullah dan berkunjung ke Baitullah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Bapak Ibu, saya mohon dibacain Fatihah. Insya Allah saya akan berangkat umroh di 10 November. 10 November Bu ya. Masih kurang 8 orang. Nah, siapa tahu saya pulang dari sini ada yang mau ikut besok. Ya Bu ya. Mohon doanya semoga yang 8 orang cepet-cepet penuh. Ya, biar bisa berangkat di bulan 10 November. Nanti pulang 20 November, 11 hari. Ya Bu ya. Mari sama-sama Fatihah ini niatin juga di hati Bapak Ibu. Ya Allah, dengan karomah mujizat suratul Fatihah, segera undang saya untuk jadi tamu. Niatin begitu ya.
ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, ketersinggungan ya, yang benar datangnya dari Allah. Terima kasih sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.